Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para siswa SMA atau para pemirsa channel kami. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan matematika. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan mengenai trigonometri, yaitu salah satu cabang dari bidang matematika. Namun sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat berjumpa, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan untuk itu mohon kesediaannya untuk selalu memberikan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Di sini saya ambilkan dari buku paket terbitan PT Intermasa Matematika kelas 2 SMA dulu, jilid 10, karangan dari Abdul Qadir M, Dr. Andes MSc, Dr. Andes Rawuh, Dr. Andes Samekto S. Sastro Sudirjo, Profesor Dr. Suryadi, Dr. Andes A. Tutoyo MSc, Dr. Andes Wirasto, dan kawan-kawan. Yang akan saya bahas di sini adalah pentingnya mengingat atau mengingat-ingat keempat rumus berikut, yaitu yang pertama 2 cos alfa cos beta, yang sama saja dengan cos alfa plus beta plus cos alfa min beta, atau biasanya dipermudah menghafalnya dengan 2 cos titik-titik cos titik-titik sama dengan cos jumlah ditambah cos selisih. 2 cos cos sama dengan cos jumlah plus cos selisih. Pada SMA zaman dulu seperti itu cara menghafalnya. 2 cos titik-titik cos titik-titik atau 2 cos titik-titik 2 cos alfa cos beta sama dengan cos jumlah alfa dan beta ditambah cos selisih A dikurang beta. Yang kedua 2 sin sin, 2 sin alfa sin beta sama dengan kosinus selisih, yaitu kosinus alfa min beta dikurangi kosinus alfa plus beta atau cos selisih min cos jumlah. Yang ketiga 2 sin alfa cos beta, 2 sin alfa cos beta, atau dengan kata lain yang paling atas nih 2 cos alfa kali cos beta. 2 kali cos alfa kali cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa kurang beta. Yang kedua 2 kali sin alfa kali sin beta sama dengan cos alfa dikurang beta dikurangi cos alfa tambah beta. Yang ketiga 2 kali sin alfa kali cos beta sama dengan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Dan yang keempat 2 kali cos alfa kali cos 2 kali cos alfa kali sin beta sama dengan sinus alfa tambah beta dikurangi sinus alfa kurang beta. Kemudian untuk latihan saya ambilkan latihan 3B ya, dari buku yang saya katakan tadi, yaitu satuan latihan 3B. Nomor 1, carilah nilai maksimum dan minimum dari A, B, C, D, E. Carilah nilai maksimum dan minimum dari sinus X, yang B cosinus X, yang C 2 sin X, yang D 3 cos X, yang E sinus 2X. Lanjut.
Yang kedua, nyatakan 2 kosinus X plus 45 derajat 2 kali kosinus X plus 45 derajat dikalikan cos X min 45 derajat sebagai jumlah atau selisih, dan kemudian carilah nilai maksimum dan minimum dari perkalian itu. Nah, kalau yang nomor 2 ini kan 2 kosinus jumlah, kosinus selisih 2 ya, 2 cos 2 kosinus X plus 45 2 kali kosinus X plus 45 derajat dikalikan kosinus X min 45 derajat. Berarti pada pedoman 4 pedoman ini kita mengambil yang paling atas ya, kita menggunakan yang paling atas 2 cos alfa cos beta. Di sini yang merupakan alfa adalah X plus 45 derajat, betanya adalah X min 45 derajat. Adapun yang nomor 1 ini kita mengingat-ingat nilai minimum atau nilai maksimum dari fungsi sin X, cos X, 2 sin X, 3 cos X, sin 2X. Nah, sin X, cos X ya, kemudian 2 sin X, 3 cos X, sin 2X, ini nilai maksimum atau minimumnya bisa kita lihat pada slide berikutnya pembahasannya. Carilah nilai maksimum dan minimum dari tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, nilai maksimum dari sin X adalah 1, sedangkan cos X nya juga 1. Nah, kalau sin X 1 berarti 2 sin X berapa? 2 cos X ya. 2 cos X dan 2 sin X sama ini. Maaf, ini mestinya ini 2 sin X ya, tapi ini juga betul. Seandainya ini diganti dengan sinus, ini juga sama 2, karena kosinus dan sinus ini nilai maksimumnya masing-masing 1. Berarti kalau 2 kali cos X berarti 2. Nah, ini salah tulis. Betulnya ini adalah seharusnya jawab yang C adalah 2 sin X, tapi hasilnya sama. Nah, tapi saya klarifikasi, saya ralat ya. Ini seharusnya 2 sin X. Hasilnya juga tetap 2 kali 1 atau 2. Baik yang D, 3 cos X. Nah, cos X nya nilai maksimumnya kan 1, berarti kalau 3 cos X ya 3 kali 1 atau 3. Nah, sin berapapun nilai maksimum tetap 1. Kalau di sini sin 2X bukan berarti nilainya terus berapa, tetap sin 2X ini nilai maksimumnya tetap 1 ya, seperti itu. Jadi kalau untuk sudut lancip atau termasuk sudut kurang dari 1 pi dalam dari 0 sampai 180 derajat, nilai sinus sama dengan 1 ini terjadi pada saat sudutnya ini 90 derajat. Kalau di antara 0 sampai 180 derajat ada tulisan sin 2X sama dengan 1, berarti 2X nya ini 90 derajat, maka X nya harusnya 45. Tapi ini bukan membicarakan berapa nilai X nya, tetapi kita mencari nilai maksimum sin 2X berapa. Jadi sin 2X nya ini adalah 1. Baik, nilai minimum dari sin X min 1 ya, cos X min 1, 2 cos X ya min 2, 3 cos X adalah min 3, kemudian nilai minimum sin 2X juga min 1. Jadi maksimum sin itu 1, minimumnya min 1. Kosinus X maksimum 1, minimumnya min 1 ya.
cos X maksimumnya 1 berarti maksimumnya 2 cos X nya 2. Nah, minimum untuk cos X adalah min 1 berarti minimum 2 cos X ya min 2. Cos X memiliki nilai maksimum 1 berarti 3 cos X memiliki nilai maksimum 3. Nah, cos X memiliki nilai minimum min 1, maka 3 cos X memiliki nilai minimum min 3. Min 3 dari 3 kali min 1. Nah, nilai minimum sin 2X ya tetap min 1. Demikian jawaban untuk yang nomor 1. Mudah-mudahan yang sudah bisa akan tambah paham, yang belum kenal akan bisa kenal atau bahkan tahu, atau mungkin masih kok bisa seperti itu. Nah, mudah-mudahan untuk lain kali pada pembahasan selanjutnya kita bisa mengulang lagi. Kita lanjut ke yang nomor 2. Nyatakan 2 cos X plus 45 derajat kali cos X min 45 derajat sebagai jumlah atau selisih, dan kemudian carilah nilai maksimum dan minimum dari perkalian itu. Nah, kita ingat rumus tadi, 2 cos titik-titik kali cos titik-titik sama dengan cos jumlah tambah cos selisih. Berarti 2 cos X plus 45 derajat kali cos X min 45 derajat, maka ini harus dijumlah dulu. X plus 45 derajat dengan X min 45 derajatnya harus bisa menjumlah, bisa mencari selisihnya. Maka ini tidak ada jeleknya atau ada baiknya kita bahas dulu bagaimana menjumlahkan. Barangkali ada yang kesulitan dalam menjumlah besar sudut ini, X plus 45 dan X min 45. Kita jumlah ya. X plus 45 dengan X min 45 kita jumlah. Nah, X ditambah X 2X. Nah, kalau plus 45 ditambah dengan min 45 kan 0 ya, sama dengan 45 dikurang 45 kan 0, maka ini hasilnya cuma 2X. Ini hasilnya cuma 2X. Sekarang kita cari selisihnya. X plus 45 dikurang X min 45. Nah, X plus 45 ini X min 45 dikurangkan seperti itu. X sekarang dikurangi X kan 0. Ini 45 ya 0. X dikurangi X kan 0. Kalau 45 dikurangi negatif 45, 45 dikurangi negatif 45 berarti kan 45 tambah 45 hasilnya malah 90. Nah, kalau dijumlahkan yang hapus adalah konstantanya, kalau dikurangkan yang hapus adalah variabelnya. Jadi jumlahnya hasilnya 2X, selisihnya adalah 90. Maka perhitungan untuk yang nomor 2 ini, 2 kali cos X plus 45 cos X min 45, ini rumusnya cos jumlah berarti menjadi cos 2X ya, cos 2X plus cos selisih cos 90 derajat. Nah, tapi harus ingat berapa cos 90 derajat. Nah, kalau tadi saya mengatakan sinus 90 derajat itu 1. Nah, kalau cos 90 derajat berapa? Cos 90 derajat itu 0 ya. Nah, jadi cos 2X derajat ditambah 0, maka hasilnya menjadi cos 2X derajat. Lalu di sini masih ada pertanyaan atau masih ada tugas untuk apa? Mencari nilai maksimum dan minimumnya. Nah, nilai maksimum cos 2X derajat ya 1, nilai minimumnya ya min 1, seperti itu. Mudah-mudahan jelas keterangan saya ini, dan mudah-mudahan lidah saya dalam menyampaikan ini terhindar dari kekeliruan. Saya takut sekali karena pada video-video yang lalu itu saya menyebut sepertiga, lidah saya menyebutkan setengah, jadi saya khawatir mudah-mudahan dibetulkan oleh Allah SWT. Jadi nilai maksimum 1, nilai minimumnya min 1 ini. Nah, ulangi soal nomor 2 ini tugas
yang nomor 3. Jadi untuk nomor 3 yaitu ada 3A dan 3B. Kita menjawab seperti soal yang ditugaskan pada soal nomor 2, yaitu menyatakan A dan B ini, soal 3A dan B ini sebagai jumlah atau selisih, dan kemudian carilah nilai maksimum dan minimum dari perkalian ini. Baiklah, kita tinjau pada slide berikutnya.